Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga seru walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin. Kali ini saya memiliki sebuah modem baru dengan merek TP-Link dengan tipe TL-WR844N ya. Modem ini tadi nyampe seperti ini ya. Untuk gambar modemnya seperti ini. Sudah ada bacaannya 4-in-1 ya. Di sini bukan 3-in-1 lagi tapi 4-in-1. Oke. Modem ini akan saya jadikan sebagai penambah jangkauan WiFi atau akan saya jadikan sebagai akses point WiFi di tempat saya. Jadi kita lihat dulu ya. Kita di belakang modem, kita balik di boxnya. Untuk fitur sudah tertera di box dari modem ini. Sekaligus juga ada gambar belakang modemnya seperti apa, seperti itu ya. Sudah ada keterangannya. Di sini untuk fiturnya 4-in-1 di sini. Jadi pada modem ini, pada modem TP-Link TL-WR844N sudah menyediakan router mode default ya. Ini ada bacanya router mode default, kemudian access point mode, ring extender mode, kemudian yang terakhir WISP atau WISP mode. Jadi modem ini juga bisa dijadikan sebagai mode menembak kemudian menyebarkan sinyal WiFi kembali seperti itu ya, yaitu yang dikenal dengan WISP mode. Kita unboxing dulu ya, apa saja yang didapat dari modem baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Seperti ini ya. Yang kita dapat sebuah adaptor. Kita lihat berapa untuk kapasitas voltasenya. Pada biasanya 5 ampere atau 9 ampere ya. Kita lihat ya. 5 volt ya. Tuh, sudah kelihatan 5 volt ampere untuk adaptor dari TP-Link-nya. Kemudian yang selanjutnya kita juga mendapatkan pastinya satu buah router yang tadi sama persis dengan gambar di box yang sudah diterakan sama pihak TP-Link. Menyediakan 2 buah antena dengan kapasitas 5 dBi ya, 5 dBi. Kemudian di depan juga ada emblem TP-Link. Sudah kelihatan ya, tuh ya teman-teman ya. Emblemnya sampai timbul seperti ini, TP-Link. Kita balik di belakang modem. Di belakang modem sudah menyediakan 5 buah port LAN. 4 port LAN, kemudian 1 port WAN yang berwarna biru ya. Kemudian yang ini adalah port adaptor. Kemudian yang ini tombol reset. Seandainya kita keliru menyeting, maka kita tinggal mereset ulang. Seperti itu ya. Kita balik di belakang modem. Seandainya kita mau melakukan penyetingan pada modem TL-WR844N ini, kita bisa 2 opsi ya. Bisa langsung menggunakan kabelan dengan cara menancapkan di antara port LAN ini menggunakan kabelan, atau kita bisa menggunakan akses jaringan WiFi yang diberikan oleh TP-Link ini. Kita balik di belakang modem. Seperti apa tata caranya? Untuk tata caranya sangat mudah teman-teman ya. Seandainya kita mau menyeting modem TL-WR844N ini, kita tinggal mengakses SSID yang ini ya, TP-Link_AE96 dengan PIN atau password itu ya, 402393330 untuk passwordnya. Jadi kita bisa mengakses modem ini menggunakan WiFi seperti itu ya. Kemudian cara mengaksesnya kita tinggal masuk di sini. Ada bacaan tplinkwifi.net itu ya. Ini ya. tplinkwifi.net. Kemudian kita setting ya. Kita setting modem ini untuk dijadikan sebagai akses point WiFi. Itu ya, seperti ini bentuk modemnya. Kemudian yang didapat yang lain-lain hanya sebuah kartu garansi seperti ini dan 1 buah kabel UTP atau kabelan. Seperti ini bentuk kabelnya. Pastinya kalau pabrikan hanya kabelan yang berisi 4 kabel ya, bukan yang berisi full. Seperti itu ya. Cara settingnya bagaimana? Simak terus video ini sampai habis. Sekarang saya sudah berada di halaman komputer yang saya gunakan. Kebetulan untuk modem yang tadi, modem TP-Link TL WR844N akan saya setting menggunakan koneksi kabelan.
Jadi kita langkah pertama langsung kita masuk di halaman browser seperti ini. Sebagaimana di video-video saya sebelumnya, teman-teman boleh menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, UC Browser ataupun yang lain yang sekiranya mudah digunakan. Kemudian kita ketikkan TP-Link wifi.net seperti ini ya tadi ya, di belakang modem seperti ini, kita enter. Ternyata menemukan seperti ini ya, kami kesulitan menemukan situsnya. Otomatis kita akses IP-nya teman-teman ya. Cara mengetahui IP-nya, kita tinggal Windows R di keyboard, kemudian ada CMD, kita ketikkan CMD ya, CMD seperti ini, sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketikkan IP config seperti ini, garing all seperti ini ya, kita enter. Untuk mengetahui berapa gateway dari TP-Link yang tadi, TP-Link untuk mengetahui gateway TP-Link yang tadi, TP-Link yang TLWR844N. Ternyata gateway-nya 192.168.0.1. Jadi seandainya kita mengakses TP-Link wifi.net tidak bisa, maka kita langkahnya harus mengetahui berapa gateway-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah ketemu gateway-nya seperti ini, 192.168.0.1. Maka kita tinggal ketikkan aja di sini 192.168.0.1, kita enter. Apakah bisa? Alhamdulillah bisa teman-teman ya. Alhamdulillah bisa. Jadi di sini sudah ada bacaannya create an administrator password. Create an administrator password seperti itu ya. Jadi kita tinggal masukkan passwordnya. Boleh terserah teman-teman, boleh menggunakan password apa saja. Kita tinggal ketikkan admin, saya contohkan ya. Contohnya ini ya, admin 12345 seperti itu. Kemudian kita konfirmasi password di sini ya. Kita sama, ketikkan juga admin 12345. Selanjutnya kita langsung ada bacaan let's get started gitu ya. Mungkin seperti itu bacaannya. Kita langsung let's get started seperti ini. Apakah bisa? Alhamdulillah bisa teman-teman ya. Alhamdulillah bisa. Seperti ini untuk tampilannya. Kemudian langkah selanjutnya, seandainya kita mau menjadikan modem yang tadi sebagai akses point WiFi, kita di sini kita disuruh memilih waktu dulu. Kita boleh memilih, sesuaikan aja dengan waktu kita masing-masing. Kebetulan saya berada di Indonesia, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Saya pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta seperti ini. Kemudian kita next. Selanjutnya kita boleh langsung skip aja, skip seperti ini. Kemudian di sini seandainya kita mau setting secara bukan full access, kita langsung skip yang di atas ya. Kita jangan naik yang di sini tapi skip yang di atas seperti ini. Kemudian kita quit. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada bacaan network map, kemudian internet, kemudian wireless, selanjutnya advanced seperti ini. Maka kita masuk di internet dulu, apa saja menunya. Jadi di sini untuk di menu internet ada bacaan internet connection type. Kita pilih yang dynamic seperti ini ya. Jadi kita pilih pastikan yang dynamic. Kebetulan di access point yang saya gunakan DHCP yang diberikan dari MikroTik seperti itu ya. Jadi pilih yang dynamic IP. Kemudian kita masuk di wireless. Di bacaan wireless kita pilih yang bacaan wireless. Di sini ada bacaan wireless setting. Di bawahnya ada bacaan network name SSID. Kita tinggal ganti saja. Kita tinggal ganti sesuaikan dengan nama yang akan kita berikan. Saya akan kasih nama contoh seperti ini ya. Contoh setting seperti ini. Kemudian security-nya kita boleh memberikan WPA 2 atau WPA saja, disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Seandainya kita mau memberi password seperti ini ya, kita tinggal ganti yang password yang di bawah ini. Kebetulan pada topologi yang saya gunakan, saya tidak memberikan sebuah password, jadi saya nonkan saja karena saya menggunakan halaman login seperti itu ya. Kemudian kita tinggal masuk di bawahnya ada bacaan GUES network 2,4 GHz, kita checklist seperti ini. Seandainya kita mau menyaring,
menyaring networknya. Seandainya kita tidak mau menyaring, kita tinggal buang checklistnya aja, kita hanya langsung menggunakan contoh setting saja, seperti itu ya. Kemudian kita save seperti ini. Selanjutnya kita masuk di advance di sini. Masuk di advance, di sini yang lumayan banyak menunya ya teman-teman ya. Kita masuk di operation mode, pastikan kita pilih yang router mode saja. Jangan menggunakan, bisa memilih router mode ataupun access point mode, tapi kebetulan saya akan menggunakan router mode. Selanjutnya kita masuk di network. Di network di sini, di network, kemudian masuk di status apa saja isinya. Untuk di sini kita tidak usah otak-atik, kemudian masuk di internet. Di sini juga kita tidak usah otak-atik ya, pastikan sudah di dynamic karena DHCP-nya akan mengambilkan dari MikroTik. Kemudian masuk di LAN. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kuncinya di sini, kita tinggal mengganti IP-nya saja. Pada biasanya untuk settingan default yang tadi sudah kita cek di CMD, yaitu defaultnya 192.168.0.1. Maka di sini kita sesuaikan aja dengan keinginan kita masing-masing ya. Pastikan tidak bentrok dengan akses point yang lain, seperti itu ya. Di sini akan saya ganti dengan IP 190 gitu ya. 190.190.100 seperti ini. Kemudian titik 1 seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian akan saya simpan. Selanjutnya seandainya ada muncul tampilan seperti ini, langsung kita oke, otomatis router yang tadi akan meribot. Router TP-Link TL-WR844N akan meribot ya, untuk melakukan pergantian IP yang sudah kita ganti. Coba kita ganti ke IP-nya yang tadi ya, 190.190.100.1 gini ya. Seperti ini. Ternyata di atas sudah berganti tplinkwifi.net teman-teman ya, bukan menggunakan IP-nya. Oke, tidak masalah ya. Yang penting kita bisa mengakses. Kemudian di sini kita tinggal masukkan password yang tadi, admin 12345. Jadi untuk passwordnya jangan lupa ya, passwordnya ini tadi saya buat sendiri ya. Jadi untuk password awal, seandainya kita mau menyeting TP-Link TL-WR844N ini, kita disuruh membuat password baru seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita login seperti ini. Kita tadi nyampe di advance ya. Di advance kita masuk di network yang tadi ya, masuk di LAN. Untuk IP-nya sudah berubah ya, 190.190.100.1. Kemudian ini sudah, lanjut kita masuk di IPTV atau VLAN. Seandainya menggunakan IPTV atau kita menggunakan dual mode, satu untuk PPOE atau satu voucheran. Tapi kebetulan ini tidak saya gunakan seperti itu. Ini hanya sekedar sebagai access point biasa. Kemudian kita masuk di DHCP server di sini. Jadi ini tidak usah kita otak-atik ya, IPTV atau VLAN tidak usah kita otak-atik. Kita kemudian masuk di DHCP server. Untuk DHCP server, sebagaimana di video-video saya sebelumnya, seandainya kita mau menyeting sebuah access point, pastikan disable DHCP server. Di sini kondisinya dalam kondisi enable, maka akan saya buang checklistnya. Kita buang seperti ini. Selanjutnya kita save seperti ini. Kemudian kita reload ya, coba kita reload. Apakah bisa? Masih bisa teman-teman ya, karena DHCP-nya sudah tersimpan. Oke, kemudian kita masuk di bawahnya ada dynamic DNS, apa saja isinya. Ini tidak usah kita otak-atik. Seperti ini tidak usah kita otak-atik ya. Kemudian di bawahnya ada routing, ini juga kita tidak usah otak-atik. Kemudian kita masuk di bacaan wireless. Di sini ada bacaan wireless. Kemudian di bawahnya ada bacaan wireless setting. Di sini tadi kita kasih nama contoh setting ini ya. Kemudian security-nya kita kosongi. Kemudian transmit powernya pastikan yang high ya. Yang high artinya yang besar. Kemudian channel weight-nya kita jangan dibuat auto, melainkan kita pilih yang 20 MHz karena kita untuk TP-Link yang TL-WR844N ini merupakan memiliki channel 2,4 GHz ya, tidak memiliki channel yang 40 atau 5 GHz, tidak punya ya. Jadi kita pilih yang 20. Kemudian channelnya kita tentukan aja, bisa memilih dari channel 1 sampai dengan channel 13. Di sini akan saya pilih channel yang 10 seperti ini. Untuk modenya kita pilih yang 802.11b/G/N mixed gitu ya. Kemudian kita save seperti ini.
otomatis modem ini sudah bisa kita jadikan sebagai akses point WiFi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di bawahnya ada bacaan GWS Network, apa isinya? Tidak usah kita otak-atik. Wireless schedule tidak usah kita otak-atik ya. Seandainya kita mau memberi jadwal boleh juga. Tinggal di checklist seperti ini. Jam berapa modem ini akan mati atau seperti apa? Seperti itu ya, tentukan aja. Tapi kebetulan saya tidak memberi jadwal karena 24 jam non-stop untuk modem ini ya. Seperti ini. Kemudian WPS. WPS ini kita harus disable ya. Tapi walaupun tidak di disable, kalau seandainya teman-teman menggunakan mikrotik, tidak masalah ya seandainya walaupun ini dalam kondisi seperti ini. Tapi takutnya teman-teman tidak menggunakan mikrotik, maka ini mendingan di disable aja seperti ini. Karena tujuannya agar tidak mudah dioprek sama aplikasi yang ada di Play Store seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada bacaan additional setting, apa saja isinya. Untuk ini tidak usah kita otak-atik ya. Kemudian sudah seperti ini cara setting modem TP-Link dengan tipe TL-WR844N menjadi sebuah akses point WiFi. Kemudian sebentar lagi kita coba apakah settingan kita berhasil atau tidak. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini modemnya. Modemnya akan saya tancapkan sebuah sumber internet, yaitu diambilkan dari port LAN mikrotik ya. Ini kebetulan di topologi saya kabel LAN ini sudah berisi sumber internet. Kita tancapkan ya. Kita tancapkan di modem ini seperti ini. Terserah kita milih di antara keempat-empatnya ini. Anggap aja saya taruh nomor 3 seperti ini. Kita lihat indikatornya sudah hidup ya, tuh. Kemudian kita coba, saya akan coba menggunakan HP Android ya. Tadi settingannya, nama hotspotnya contoh setting ya. Kita coba konekkan, apakah bisa? Alhamdulillah bisa teman-teman ya, ini ya. Tuh. Saya akan coba masukkan sebuah password ya. Seperti ini. Sudah bisa teman-teman. Kita coba itu di apa namanya? Contoh setting ya. Kita coba buka YouTube. Alhamdulillah sudah bisa teman-teman ya. Tuh. Jadi seperti itu cara setting modem TP-Link dengan tipe TL-WR844N untuk dijadikan sebagai akses point WiFi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.